Bab 1291, Uporo. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang, dunia Jijun. Begitu ya, Sulang mengangkat alisnya, dan peta bintang yang didapatnya kebetulan memiliki koordinat dunia ini. Saat ini, Yang Mulia berasal dari dunia lain. Lagi pula, basis kultivasi Anda lebih dari sekadar kaisar semu. Geng Tianlu bertanya dengan curiga, saya telah memerintah Tian Changxing untuk waktu yang lama, dan mengetahui segalanya dengan baik, tetapi saya tidak dapat mengingat bahwa ada orang seperti Yang Mulia di benua Tianchang. Anda menebak dengan benar, saya dari dunia lain. Sulang tersenyum di sudut mulutnya, tetapi jangan tanya mengapa kesadaran dunia tidak menolak saya, Anda tidak punya komentar. Petik 2 petik 2. Geng Tianlu benar-benar ingin bertanya, tetapi Sulang menahannya. Dia sekarang merasa bahwa Sulang tidak terduga, jadi bahkan penguasa bintang sisa surgawi tidak berani marah dengan mudah. Benar, Sulang tiba-tiba bertanya, saya pikir bintang sisa surgawi Anda tampaknya memiliki aura kaisar agung, apa itu? Haha, saya tidak punya komentar apapun. Geng Tianlu tersenyum seperti anak laki-laki tua yang nakal, lalu menatap Sulang dari samping. Aku akan, Sulang memutar matanya, jangan bilang, jangan khawatir, aku awalnya berencana untuk membantumu, dan aku akan membalas kebaikanmu untuk menyelesaikan keraguanmu. Membantuku, bisakah kau benar-benar membantuku? Ada cahaya terang di mata Geng Tianlu, tetapi kemudian redup lagi, lupakan saja, pemancing itu terlalu kuat, kau mungkin tidak bisa membantu. Aku akan bersiap sekarang agar lelaki tua itu memimpin seluruh makhluk bintang surgawi untuk mengembara ke dalam kehampaan. Aku tidak tahu apakah lelaki tua itu punya beberapa hari lagi untuk hidup dan apakah dia bisa melakukan ini. Berbicara, Geng Tianlu menegakkan tubuhnya, lalu terhuyung-huyung seperti pria porselen, membungkuk. Kelihatannya dia sangat kuat, bisakah kau memberitahuku nama dan kekuatan orang itu? Sulang tersenyum kosong, jika dia benar-benar terlalu kuat, aku bisa berjalan-jalan. Baiklah, jalan Geng Tian terhenti, orang itu adalah Wu Boruo, yang dikenal sebagai Kaisar Iblis asal, tetapi penguasa dunia langit gelap, seorang kaisar yang menakutkan. Iblis asal, Sulang menggerakkan sudut mulutnya dan bergumam, mengapa orang ini, apakah dia disebut Wu Boruo? Mendengar gumaman Sulang, Geng Tianlu langsung mengubah ekspresinya. Kamu tahu Kaisar Iblis asal? Geng Tianlu bertanya dengan ekspresi ngeri, dan mendengarkan nada bicaramu, kamu tampaknya tidak takut menjadi musuhnya. Ya, aku tahu Kaisar Iblis asal. Sulang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan dia sudah memalsukan dendam padaku. Yang Mulia benar-benar bermusuhan dengan Kaisar Iblis asal. Itu terlalu, Kaisar Iblis asal benar-benar kejam, dan dia mencelakai orang lain di mana-mana, itu terlalu penuh kebencian. Wajah Geng Tianlu penuh dengan kejutan, dan segera merasa bahwa ekspresi ini tidak terlalu bagus, jadi dia mengubah ekspresi musuh yang sama. Segera setelah itu, Geng Tianlu menatap Sulang dengan memohon, Yang Mulia, karena kita memiliki musuh yang sama, mari kita bergabung. Saya mendapat berita dari kota Xuyanfang bahwa pasukan pelopor dalam serangan dunia langit gelap terhadap Tian Changxing hanya kelas kaisar semu. Selain itu, Wu Boruo pada dasarnya tidak akan meninggalkan bintang langit gelap, selama kita menjadi tulang punggung pelopor, jika Wu Bo tidak punya cara, kemungkinan besar akan mengalihkan target. Oh, kamu begitu jelas tentang tren dunia gelap. Ya, kamu. Sulang mengangkat alisnya dan sedikit terkejut. Pada saat yang sama, dia menjadi semakin tertarik pada kota Xuyanfang. Dia ingin mengeluarkan jimat tangan utusan dan berjalan-jalan. Selain itu, dari kata-kata jalan Geng Tian, Sulang juga mempelajari informasi lainnya. Misalnya, Wu Boruo pada dasarnya tidak akan meninggalkan bintang langit gelap. Apakah karena dia tidak mau? Mungkin karena sistem kultivasi khusus, dewa itu lemah, jadi dia tidak berani meninggalkan sarang dengan mudah. Pada dasarnya pasti, kondisi kultivasi Wu Boruo relatif lemah. Hei, ini berita bagus untukku. Aku tidak ditolak oleh kesadaran dunia. Ini adalah kondisi terbaik untuk membunuh Wu Boruo. Namun, situasi Uporo harus diselidiki lebih jelas. Mata Sulang menyipit, lagi pula, kamu tidak bisa pergi ke kota Xuyanfang untuk menyelidiki. Jika tidak, kamu pasti akan ditemukan oleh rumah besar di Wu Boruo terpikir hal ini. Sulang memutuskan untuk memulai dari tim pelopor dunia langit gelap. Saat ini,
Tidak ada gunanya mendapatkan berita. Orang tuaku yang sekarat kesepian dan tak berdaya. Geng Tianlu tersenyum pahit dan berkata, orang-orang tidak takut padaku. Tekan saja mereka, aku akan mati kecuali melarikan diri. Kecuali melarikan diri adalah kematian. Lelucon, Sulang mencibir, kami menunggu tim pelopor dunia gelap di sini, dan tunggu dan lihat saja. His, mata Geng Tianlu memancarkan cahaya yang kuat, jadi, Yang Mulia telah setuju untuk bergandengan tangan denganku. Tidak bergandengan tangan denganmu. Sulang tersenyum tipis, ngomong-ngomong, aku membantumu. Jalan tua Geng Tian, terima kasih rekan-rekan Taois atas kebaikanmu. Geng Tianlu menutup mata terhadap kesombongan Sulang, dan membungkuk langsung hingga 90 derajat. Setelah mengetahui bahwa dunia langit gelap akan melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri, Geng Tianlu menghubungi beberapa teman lama Kaisar Kuasi Agung. Tetapi ketika orang-orang itu mendengar bahwa mereka akan melawan dunia langit gelap, mereka semua tidak berani membantu. Sekarang Sulangken mengambil tindakan, meskipun ia memiliki musuh yang sama, Geng Tianlu sangat berterima kasih. Nama tunggal dewa adalah karakter gelombang. Sulang tersenyum, katakan padaku, kartu hall apa yang kau miliki? Ada kerangka tingkat kaisar. Geng Tianlu berkata terus terang, itu diwariskan dari pertempuran asli, dan untuk sementara dapat mengerahkan kekuatan tempur Kaisar Agung Semu. Sangat disayangkan bahwa mayat dan tulang Kaisar Agung yang hancur itu telah hilang sepenuhnya selama bertahun-tahun. Itu saja, Sulang mengangguk, jejak aura tingkat Kaisar Agung yang ia rasakan sebelumnya di jalan gelap seharusnya dipancarkan dari tulang Kaisar Agung itu. Sangat disayangkan bahwa hanya kekuatan Kaisar Semu yang dapat dikerahkan. Dikatakan bahwa para pejuang dunia langit gelap untuk sementara dapat mengeluarkan kekuatan yang lebih kuat. Geng Tianlu berkata dengan sedikit khawatir, aku tidak tahu apakah Kaisar Semu Agung itu pecah, kita tidak akan mampu menahannya. Kau bisa tenang, selama itu bukan Kaisar yang sebenarnya, aku bisa membunuhnya hanya dengan satu jari. Sulang tiba-tiba menggerakkan sudut mulutnya, memperlihatkan senyum tipis, mungkin aku tidak perlu melakukannya sendiri, orang itu akan mati. Apa, ini? Ini terlalu dibesar-besarkan. Geng Tianlu menatap Sulang dengan tidak percaya, mungkinkah teman Taois Lang adalah Kaisar Agung? Tidak, aku adalah Kaisar bela diri tingkat kedua, haha. Sulang tertawa, memperlihatkan fluktuasi tingkat kultivasi yang sebenarnya. Wudi tingkat kedua, sekarang si Geng Tianlu tercengang. Dia hampir mencapai batasnya, dan dia telah hidup selama 50 juta tahun. Dapat dikatakan bahwa dia adalah seorang lelaki tua. Namun, sekarang dia merasa seperti seorang pengemudi tua di dalam mobil hitam. Geng Tianlu mengingat adegan percakapan dengan Sulang sebelumnya. Ekspresi Sulang yang lambat, sombong, dan tidak terkendali, kesombongan yang mudah membunuhnya di Geng Tianlu, penghinaan terhadap Kaisar Agung Dunia Langit Gelap dengan lambaian tangannya. Melihat ke belakang sekarang, mengapa itu seperti orang bodoh? Mengapa saya percaya pada jalan Geng Tian? Masih memohon padanya untuk bergandengan tangan. Jujur menjelaskan kartu hall. Petik 2 petik 2. Geng Tianlu mengerutkan mulutnya yang keriput, wajahnya yang keriput penuh dengan ekspresi RH. Tetapi, dia memikirkan perilaku abnormal Sulang lainnya. Misalnya, Sulang dapat dengan mudah melihat identitas dan basis kultivasinya. Misalnya, Sulang tidak ditolak oleh kesadaran dunia. Misalnya, tujuan Sulang adalah untuk menemukan informasi tentang tempat pengasingan. Ini, benar-benar tidak terlihat. Geng Tianlu menekan ekspresi RH, lagi pula, dalam kasusku, aku hanya bisa mempercayai orang lain. Pada saat ini, jangan pikir aku hanya Kaisar bela diri tingkat kedua. Aku sama sekali tidak membanggakan kekuatan yang sebenarnya. Sulang tersenyum tipis, jangan bilang, kau bawa aku untuk melihat kerangka tingkat Kaisar yang hebat. Sulang masih sangat tertarik dengan tulang-tulang Kaisar. Dayung, aku akan membawamu. Geng Tianlu mengangguk, dan merobek saluran ruang angkasa di antara gelombang. Tolong. Gelombang. Pemahamanmu tentang aturan spasial benar-benar tidak menarik. Dalam ekspresi Geng Tianlu yang terdiam, Sulang berjalan ke lorong ruang angkasa dengan sangat jijik. Gambar di depanku berbalik dan datang ke istana bawah tanah yang sangat megah. Istana ini sama sekali tidak seperti istana, melainkan seperti dunia bawah tanah yang ditopang oleh pilar-pilar langit raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Gunung dan sungai, padang rumput hijau, semuanya ada di sana.
Berani menggunakan langit dan bumi sebagai istana, dapat dilihat bahwa Geng Tianrod juga gila, dan ia layak menjadi penguasa bintang 1, Kaisar Agung Semu. Silakan lewat sini. Geng Tianrod memimpin jalan. Tak lama kemudian, keduanya tiba di sebuah ruangan yang sunyi dengan formasi yang padat. Di dalam ruangan yang sunyi itu terdapat sebuah kerangka, ukuran dan strukturnya sangat mirip dengan ras manusia. Namun, dua tanduk tajam tumbuh dari tengkorak di atas kepalanya, berkilauan dengan sinar cahaya yang tajam, mengandung kekuatan jalan yang menakutkan. Sulang dapat melihat sekilas bahwa kerangka ini telah disempurnakan menjadi prajurit kaisar peringkat 9, dan yang terkuat dapat meledakkan basis kultivasi Kaisar Agung Semu. Tuan rumah, ketika kerangka kaisar melihat Geng Tianrod, ia bangkit dan memberi hormat. Gu, ini Langdi. Geng Tianlu menunjuk Sulang di sebelahnya, dan memperkenalkan dengan sungguh-sungguh. Yang kuno telah melihat Lord Langdi. Kerangka kaisar itu berbalik dan memberi hormat kepada Sulang. Sangat sopan. Sulang tersenyum dan mengangguk, hanya saja kesehatannya tidak baik, sudah sangat rusak. Pernyataan ini keluar, Geng Tianlu tiba-tiba memutar matanya, berkeringat deras. Langdi, apa yang kamu bicarakan? Apa artinya memiliki tubuh yang buruk dan sangat rusak? Ini mudah disalahpahami, oke. Dan, dengan kerangka, atau kerangka laki-laki, aku tidak berani memikirkannya. Apa yang kamu pikirkan? Sulang menatap Geng Tianrod dengan sedikit jijik. Aku bilang teknik pemurnianmu tidak bagus dan kamu kejam, tidakkah kamu menerimanya? Aku melayani. Sudut mulut Geng Tianlu berkedut, lalu dia mengangguk dengan tatapan lurus, Yang Mulia Langdi dapat mengoreksiku. Di mana aku bisa memperbaiki? Menurut pendapatku, Sulang menepuk bahu tulang, Gu, semua harus dibentuk ulang. Apa, ini tidak bisa berhasil? Geng Tianlu menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Gu telah mengikutiku selama bertahun-tahun, dan membentuk ulang akan membunuhnya. Kerangka Gu sedikit gemetar, tidak tahu apakah dia takut atau marah. Haha, sebenarnya, aku masih punya cara untuk mempromosikannya tanpa membunuh roh senjata. Sulang tersenyum cemerlang, jika bahannya cukup, bahkan prajurit Kaisar Agung pun dapat mencapainya. Pernyataan ini keluar, mata Geng Tianlu menatap keluar, apa? Dipromosikan menjadi prajurit Kaisar, ini sama sekali tidak mungkin. Tentu saja orang biasa tidak bisa melakukannya. Sulang bertanya dengan serius, tapi apakah menurutmu aku seperti orang biasa? Tidak, Geng Tianlu menggelengkan kepalanya, dan menambahkan dalam hatinya, aku pikir kamu seperti pembohong yang berani. Itu tidak cukup. Sulang tersenyum dan mengangguk, baiklah, kamu berikan semua kekayaanmu kepadaku, aku lihat apakah aku dapat membantumu mempromosikan Kujin menjadi prajurit kaisar. Semua kekayaan bersih. Geng Tianlu tampak heran, dan menambahkan kalimat lain dalam hatinya, apakah kamu benar-benar pembohong? Kamu datang ke Tian Changsing untuk berbohong kepadaku demi uang. Ya, Sulang berkata dengan wajar, untuk dipromosikan menjadi prajurit Kaisar Agung, sejumlah besar bahan dan sumber abadi diperlukan. Jika kamu tidak memberikannya kepadaku, apakah kamu ingin aku keluar sendiri? Ini, Geng Tianlu bertanya dengan curiga, bisakah kamu benar-benar mempromosikan Kujin menjadi prajurit Kaisar? Sulang memutar matanya, tidakkah kamu percaya, jadi kamu masih bertanya? Tidak, aku hanya ingin bertanya. Geng Tianlu menatap Sulang dengan mata tuanya, bisakah kau mempromosikanku menjadi kaisar? Sebenarnya, Geng Tianlu masih tidak percaya bahwa Sulang dapat mempromosikan kucing ke pangkat prajurit kaisar, jadi kalimat yang diucapkannya ini mengandung konotasi menggoda yang kuat. Namun, Sulang berkata dengan wajah serius, ya, itu tidak mungkin sekarang, dan bahkan jika aku bisa melakukannya, aku tidak akan menjadi giliranmu, dan kau tidak dapat membayarnya. Puff, Geng Tianlu merasa ingin muntah, dan dia berteriak dalam hatinya, kau benar-benar berani meledakkan apapun, wilayah Qinghai akan membuatmu meledakkannya. Aku tidak dapat membantumu mempromosikan ke tingkat kaisar. Namun, sangat mungkin untuk membantu Kujin dipromosikan. Bahkan jika kau tidak dapat dipromosikan menjadi prajurit Kaisar Agung, sama sekali tidak ada masalah untuk menjadi prajurit Kaisar Agung Semu. Pada saat itu pasti akan dapat mengerahkan efektivitas tempur yang lebih kuat, mungkin aku tidak perlu menembaknya sendiri. Sulang berkata dengan keras, jika kau benar-benar tidak percaya padaku, aku bisa menunjukkannya padamu. Berbicara, di jalan Gengtian, dia tampak curiga.
Sulang mengeluarkan seorang prajurit kekaisaran dari ruang penyimpanan. Prajurit kaisar ini adalah pisau Yanyu bergagang panjang, 4 tingkat, yang direbut dari tangan seorang kaisar bela diri Jing Tianxing. Di antara 9 prajurit kekaisaran yang direbut Sulang, roh pedang Yanyu ini adalah yang paling ganas dan paling sulit dijinakkan. Lepaskan aku Yanhu tidak akan pernah menyerah. Yanyu Dao Qiling berubah menjadi pria bertelanjang dada, meraung ke arah Sulang. Ini adalah prajurit kekaisaran yang baru saja aku tangkap. Sulang tersenyum tipis, lalu melambaikan tangannya yang besar. Tirai cahaya mengaburkan pandangan jalan Gengtian, dan Sulang segera menggunakan evolusi senjata. Dalam sekejap, aura Yanyu Dao meningkat tajam, dan dia langsung dipromosikan menjadi prajurit kaisar tingkat 5. Roh pendekar pedang Yanyu, pria bertelanjang dada itu tercengang dalam sekejap, dia menatap Sulang dengan tercengang. Terkejut, tetapi juga sangat menyesal. Dia tidak bodoh. Langsung menyimpulkan dari perubahannya sendiri, Sulang adalah ahli kerajinan super langka yang dapat membantu kaisar untuk dipromosikan. Memiliki ahli seperti itu adalah sesuatu yang diimpikan setiap senjata. Yanhu mengetuk tuannya. Pria bertelanjang dada itu berlutut di tanah dengan keras. Terima kasih tuan karena tidak mempertimbangkan para pendahulu, dan mendukung pelayan. Berdiri, Sulang menendang pria besar itu, dan langsung melihat ke jalan Gengtian. Bagaimana, percayalah. Aku percaya. Gengtian Lu menatap roh pedang Yanyu, mengangguk dengan berat. Meskipun dia tidak bisa melihat melalui metode yang menantang surga apa yang digunakan Sulang. Namun, prajurit kaisar dipromosikan dari peringkat 4 ke peringkat 5. Kaisar 9 putaran minggu di sebelahnya bahkan lebih iri. Jika dia tidak hanya memiliki satu tulang, matanya akan merah karena iri. Saat itu, dia berbalik dan melihat jalan Gengtian dengan 2 rongga mata kosong. Jangan khawatir, orang tua itu tidak akan membiarkanmu kehilangan kesempatan langka ini. Gengtian Lu menepuk-nepuk kerangka Gu dengan serius, lalu membungkuk dalam-dalam pada Sulang. Tuan Lang, tolong ambil tindakan dan promosikan Gu. Bisa, Sulang tersenyum dan mengangguk, namun, selain semua kekayaanmu, aku punya satu syarat lagi. Syarat apa? Tanya Gengtian Lu. Batas waktumu semakin dekat. Sulang berkata dengan acuh tak acuh, pada hari kematianmu, aku akan secara pribadi mengantarmu ke jalan. Gu akan mengikutiku mulai sekarang, dan aku akan membantumu mengurus bintang-bintang yang mati. Engah, kau punya 3 syarat. Lagi pula, 1 syarat lebih berlebihan daripada 1. Hidupku telah kuberikan padamu, Gu telah memberikannya padamu, dan Tian Cansing juga akan memberikannya padamu. Gengtian Lu tidak dapat mempercayainya, dan dengan gemetar menunjuk Sulang, kau akan menelanku bahkan tulang-tulangnya. Oh, siapa yang ingin menelanmu, orang tua? Sulang memutar matanya dan berkata, pikirkanlah, jika kau tidak memilikiku, kau pasti akan mati, dan bintang sisa surgawi pasti akan jatuh. Sekarang setelah aku membantumu, kau dapat mengusir para pelopor dunia langit gelap. Kau bahkan dapat melihat adegan di mana dunia gelap dihancurkan olehku, dan adegan di mana aku memperbaiki bintang yang sekarat. Hahaha, kau gila, sulit untuk mengatakan bahwa kau telah mengusir tim pelopor, kau masih ingin menghancurkan dunia langit gelap, dan ingin memperbaiki bintang langit. Gengtian Lu terhuyung mundur beberapa langkah, tertawa keras di mulutnya. Sebenarnya aku bisa mendapatkan ketiga hal itu dengan membunuhmu. Namun, aku tidak ingin melakukan itu. Lagi pula, kita tidak punya dendam. Sulang menghela napas, kau tidak bisa setuju denganku untuk saat ini. Aku akan membantumu naik pangkat ke zaman kuno terlebih dahulu, dan kau dapat membuat keputusan dengan melihat apa yang terjadi selanjutnya. Bagaimana? Apa yang kau katakan masuk akal. Gengtian Lu menenangkan emosinya dan menatap Sulang dalam-dalam, tapi, bantu aku naik pangkat dulu. Apa kau tidak takut aku akan menyesalinya? Sulang mencibir. Apa kau pikir aku takut? Haha, kau tidak akan. Karena kau adalah orang paling gila yang pernah kulihat dalam 50 juta tahun. Gengtian Lu tertawa terbahak-bahak, ayo kita lakukan, bantu aku naik pangkat ke zaman kuno terlebih dahulu, dan aku akan mempertimbangkan persyaratanmu dengan serius. Baris, Sulang mengangguk, memegang tengkorak Gu dengan tangannya, dan bertanya secara rahasia, sistem, bahan apa yang dibutuhkan untuk mengembangkan Gu menjadi prajurit Kaisar Agung. Ding, perlu mengkonsumsi Wudi Soul Asteris 5, api yang Hongguang Dao jadi Asteris 10,
Air Sunda Ungu Xiao Dao Jade Asteris 10. Sistem memberikan perintah. Secara total, dibutuhkan 5 jiwa Wudi, serta 50 material tingkat kaisar dan lebih dari 500 material tingkat kaisar. Sulang menemukan bahwa material ini mengandung kekuatan aturan masing-masing sistem. Dikombinasikan dengan jalur kultivasi Kaisar Wu, ia segera memahami bahwa jalur promosi prajurit Kaisar mirip dengan Kaisar Wu, yang harus mengumpulkan sejumlah besar aturan untuk dipromosikan. 50 jenis material tingkat Kaisar termasuk dalam 5 elemen, masing-masing 10. 500 jenis material yang tersisa pada dasarnya sesuai dengan satu aturan. Material aturan yang tidak dikenal itu sangat langka. Bahkan jika Sulang sekarang menguasai 2 planet, ia telah membuat kesepakatan besar dengan kamar dagang Gouchen. Namun masih banyak material yang kurang. Tentu saja, Sulang dapat mensintesis semua material, tetapi beberapa material perlu mencoba metode sintesis secara perlahan. Dan, Sulang tidak berencana untuk memproduksi material ini sendiri. Ambilkan semua material ini untukku. Aku benar-benar tidak dapat menemukan semua yang dapat kupikirkan. Sulang membakar semua bahan yang diperlukan, baik yang tersedia maupun tidak, ke dalam kepingan giok, dan menyerahkannya kepada Geng Tianlu. Desis. Begitu banyak. 5 salinan jiwa Kaisar Wu. Aku tidak dapat memberikan poin ini sendiri, aku hanya punya 1 salinan. 50 jenis bahan tingkat Kaisar Agung. Ya Tuhan, ada Kaisar Semu di daerahku sendiri, di mana begitu banyak bahan tingkat Kaisar. Ada begitu banyak bahan tingkat Kaisar yang aneh, beberapa di antaranya telah hidup begitu lama, bahkan tidak pernah terdengar. Geng Tianlu melihat daftar bahan yang diberikan oleh Sulang, dan dia tercengang, dan seluruh tubuhnya hampir terbelah. Begitu, berikan padaku beberapa dulu. Sulang mengerutkan kening dan berkata, pergilah ke kota Xuyanfang untuk mencari sisanya. Benarkah sebanyak itu? Geng Tianlu bertanya dengan curiga. Mengapa aku mengatakan orang tuamu berbicara begitu banyak omong kosong? Apakah itu pemurnianku atau pemurnianmu? Sulang memutar matanya, dan berkata, jika kamu menyukainya atau tidak, jangan mengecewakannya. Aduh, Tuan Langdi, tenangkan amarahmu. Ini bahan-bahanku yang ada. Aku akan bertanya kepada anak-anak lagi apakah ada bahan dalam daftar. Aku juga bisa bertanya kepada 3 penganut Tao yang tidak adil. Jika tidak ada lagi, kita akan pergi ke kota Xuyanfang untuk melihat. Melihat bahwa Sulang benar-benar tidak sabar pada Geng Tianlu, dia segera menyesali perilaku mencurigakannya, dan segera meminta maaf. Terlebih lagi, dia juga berpikir bahwa, bagaimanapun juga, menurut aturan, setelah Sulang memurnikan benda kuno menjadi prajurit Kaisar Agung, dia juga akan memiliki semua kekayaan Sulang. Tidak peduli berapa banyak material yang dibutuhkan Sulang, selama dia dapat memurnikan prajurit Kaisar Agung. Jadi, apa perbedaan antara memberi lebih awal dan memberi lebih lambat? Setelah meminta maaf, Geng Tianlu segera mengeluarkan sejumlah besar material dan menyerahkannya kepada Sulang. Cepat pergi. Ekspresi Sulang sedikit rileks, dan dia melambaikan tangannya, aku ingin secepat mungkin, aku tidak ingin membuang waktu. Ya. Geng Tianlu tersenyum masam, dan berlari ke dalam untuk menemukan Kaisar bela diri bintang sisa surgawi lainnya. Sulang mengeluarkan material yang ada dari ruang penyimpanan dan meletakkannya di depan mereka dalam kategori yang berbeda. Tiba-tiba, potongan material kelas Kaisar Agung dan material kelas Kaisar yang berharga berbaris dalam satu baris. Wudi putaran ke-9 di sebelahnya tampak seperti ingin menelan ludahnya. Tetapi dia tidak memiliki tubuh fisik. Kuno, aku bertanya beberapa hal padamu. Sulang menatap kerangka yang agak konyol itu. Tuan Langdi, tetapi tidak ada salahnya bertanya. Gu sangat menghormati Sulang, dan langsung mengangguk. Pendahulumu adalah Kaisar Agung Pengasingan, kan? Sulang bertanya, sejak kau lahir dari tubuh ini, apakah kau mewarisi beberapa kenangan? Ini, tidak. Bagaimanapun juga, aku adalah jiwa baru, dan itu tidak ada hubungannya dengan kehidupan sebelumnya di tubuh ini. Gu menggelengkan kepalanya, lalu memiringkan tengkoraknya dan membuka mulutnya. Namun, terkadang aku bermimpi, dan pemandangan yang kuimpikan sangat mirip dengan pemandangan bertahan hidup di pengasingan di kehidupan sebelumnya. Oh, jelaskan mimpimu lagi. Sulang tidak melaporkan harapan apapun, tetapi sekarang dia penuh energi. Ya, aku mungkin pernah mengalami mimpi seperti itu ratusan kali. Semua mimpi dapat dibagi menjadi 3 jenis. Mimpi jenis pertama adalah berdiam diri di ruang tertutup,
mungkin berlatih dalam pengasingan. Mimpi jenis kedua adalah di mana banyak sosok duduk bersama dengan tenang, dan kemudian beberapa orang berdiri di depan mereka dan berkhotbah. Mimpi jenis ketiga adalah di mana dalam suasana yang sangat menyedihkan, banyak orang kuat bertempur dalam pertempuran, membunuh langit dalam kegelapan dan darah mengalir ke sungai. Saya berspekulasi bahwa medan perang tempat mimpi ketiga berada adalah pertempuran di mana pendahulu tewas. Gu berkata perlahan, alasan perang itu mungkin karena perang yang lebih mengerikan akan segera dimulai, dan semua orang akan mati. Itu saja, Sulang mengangguk dengan lembut. Melalui deskripsi kuno, dikombinasikan dengan informasi yang diperoleh dari kamar dagang Gouchen, Sulang mungkin telah menyelesaikan sebagian besar hal yang dialami oleh pendahulu, Gu. Para pendahulu kuno mengembara ke pengasingan, berlatih keras dalam aliran waktu yang sangat cepat. Petik 2. Dia bergabung dengan organisasi tertentu, organisasi ini saling bertukar pengalaman latihan, membantu yang lemah untuk tumbuh, ini jelas merupakan organisasi yang sangat besar. Setelah itu, pendahulu kuno secara bertahap menjadi lebih kuat, tetapi, Battle Royale akan segera dimulai. Seluruh dunia akan mati, hanya satu orang yang bisa hidup. Saat Battle Royale mendekat, kecemasan, ketakutan, dan emosi lainnya menginfeksi banyak orang, dan orang-orang ini mulai menemukan cara lain untuk bertahan hidup. Akibatnya, seseorang membunuh Xuan Wu yang hilang dan berhasil menyempurnakan gerbang pengusiran terbalik. Gerbang pengusiran terbalik, ini memicu pertempuran yang mengerikan dan menyebabkan jatuhnya pendahulu kuno. Untuk alam mimpi kuno, Sulang paling menghargai yang kedua. Di mana ada orang, di situ ada sungai dan danau. Ada kelas di mana ada orang. Yang kuat dapat membentuk kekuatan yang kuat untuk menguasai seluruh pengasingan. Dengan cara ini, kekuatan ini dapat menguasai semua prajurit dan melatih mereka menjadi yang kuat. Namun, kekuatan yang berkuasa membatasi kekuatan mereka, sehingga mereka yang akhirnya bisa menang akan selalu datang dari dalam kekuatan. Kekuatan-kekuatan yang tampaknya dibudidayakan ini pada akhirnya akan menjadi korban kebangkitan peti mati 9 naga. Pendahulu Gu adalah salah satunya. Selain kerasnya yang disebabkan oleh lingkungan alam, bahaya di antara orang-orang lebih parah daripada di alam semesta yang tak terbatas. Tempat pengasingan akan melahirkan sejumlah besar orang kuat sesekali, memulai pertempuran royal, dan kemudian seluruh dunia akan mati, yang setara dengan reinkarnasi. Semakin dekat dengan akhir reinkarnasi, semakin kokoh kelas prajurit di tanah pengasingan, dan sulit untuk dipatahkan. Jika Chu Xiaobei dan yang lainnya berada di tanah pengasingan, tidak apa-apa berada di tahap awal, reinkarnasi, mereka dapat tumbuh dan berkembang perlahan. Tetapi jika itu sampai pada akhir, reinkarnasi, segera setelah kamu jatuh, dan pertempuran kerajaan, akan segera dimulai, itu akan buruk. Memikirkan hal ini, Sulang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Dia tidak sabar untuk pergi ke pengasingan. Namun, tidak ada yang terburu-buru. Hanya selangkah demi selangkah. Selesaikan semuanya terlebih dahulu. Sulang menghela nafas, aku hanya berharap ketika aku memasuki tanah pengasingan, pertempuran belum dimulai. Selanjutnya, sambil menunggu jalan Gengtian, Sulang menggunakan satu tombol untuk mensintesis bahan sintetis terus-menerus. Waktu berlalu dengan lambat. Beberapa jam kemudian, Geng Tianlu kembali dengan bahan-bahan yang dikumpulkan. Total 139 spesies. Hanya saja jumlahnya tidak cukup, dan tidak memenuhi persyaratan Lord Langdi. Geng Tianrod menyerahkan cincin ruang angkasa yang berisi bahan-bahan itu kepada Sulang, dan berkata dengan nada meminta maaf. Tidak apa-apa, temukan saja. Sulang tersenyum dan mengangguk, sekarang mari kita pergi ke kota Xuanfang. Ngomong-ngomong, berapa lama waktu yang dibutuhkan kota Xuanfang untuk mengirimkan barang? Cepat, Geng Tianrod berkata, ada lokasi pengiriman di kota Xuanfang di dekat sini, tetapi tidak ada yang tahu di mana lokasinya. Itu saja, baiklah, pergilah ke kota Xufang. Sulang mengangguk sedikit, dan semakin merasakan volume Sukong Jiao yang sangat besar dan menakutkan. Organisasi super raksasa dengan tentakel di seluruh langit berbintang, aku tidak tahu seberapa kuatnya. Aku menggunakan jimat yang disertifikasi oleh Void Teaching. Aku tidak tahu apakah koordinat bintang Changlan akan terbongkar, yang akan menyebabkan masalah bagi bintang Changlan. Lupakan saja, Sukong Jiao seharusnya tidak tertarik pada planet kecil setingkat Wudi. Bahkan jika kamu benar-benar berani membuat masalah,
para prajurit akan datang untuk menutupi air. Sambil memikirkannya, Sulang mengeluarkan jimat untuk diinterogasi, berpura-pura berada di sana berkali-kali. Dia memiliki identifikasi harta karun dan tahu persis cara menggunakan jimat tersebut. Oleh karena itu, tidak ada cacat dalam kepura-puraan itu, dan orang yang terampil itu seperti klien lama, pelanggan lama. Aku seharusnya berada di Jalan Dongmen setelah aku lewat. Geng Tianlu buru-buru menjawab, dan segera mengeluarkan jimat tangan untuk dikirim. Segera setelah itu, Sulang memanipulasi jimat untuk interogasi, dan kekuatan jiwa mengalir ke jimat untuk interogasi. Ledakan, awan cahaya meledak. Sulang hanya merasakan bunga-bunga putih di depannya, dan setelah cahaya putih menghilang, jalan-jalan muncul. Berbaring, sungguh ajaib. Sulang melihat pemandangan di sekitarnya dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya dalam hati. Kota Xuanfang ini mengumpulkan orang-orang kuat dari seluruh dunia, dan berbagai budaya dunia khusus bertemu dan berbaur di sini. Ciri khas yang paling menonjol dari jarak ini adalah bangunan-bangunan di jalan. Berbagai bangunan, tinggi, pendek, panjang, lebar, runcing dan bulat. Tetapi semuanya sangat indah, bagaimanapun juga, mereka adalah inti dari arsitektur di setiap dunia. Segera setelah itu, Sulang melihat ke toko-toko di sekitarnya lagi. Sangat mirip dengan toko-toko di kota-kota biasa, dan mereka juga menjual beberapa obat pil, senjata, dan bahan-bahan. Bahkan barang-barang paling sampah yang dijual di toko-toko itu telah mencapai level kuasa Emperor. Hei, pasar ini bagus. Mata Sulang menjauh dari gedung dan jatuh pada pejalan kaki di sekitarnya. Tidak banyak pejalan kaki, jarang. Namun, orang-orang yang berkomunikasi pada dasarnya adalah wudi tingkat tinggi. Bahkan jika ada yang tingkat rendah, mereka pasti tidak lebih rendah dari level wudi. Dan temperamennya bagus, sekilas, dia adalah tipe orang dengan latar belakang yang mendalam. Itu layak menjadi kota Xufang tempat banyak pusat kekuatan planet berkumpul. Sambil mengagumi Sulang, dia mengamati komposisi dunia ini. Hasilnya, ditemukan bahwa kekuatan mental tidak dapat mendeteksi terlalu jauh, tetapi hanya dapat mendeteksi radius 1 km. Agaknya, jalan Gengtian, yang memiliki alam spiritual yang lebih rendah, akan ditekan lebih keras. Itu hanya dapat mendeteksi jarak 1 km, yang sangat menyebalkan. Sulang juga ingin menyelidiki tepi dunia ini. Tidak dapat mendeteksi tepi dunia, Sulang mengamati segala sesuatu di sekitarnya. Ubin lantai di tanah, rumah-rumah di sekitarnya, pepohonan, aliran air, Tetapi, semakin aku memandang Sulang, semakin mengerutkan kening. Karena dia tidak bisa melihat dengan tepat bagaimana dunia ini muncul untuk saat ini. Mungkin karena aturan ilusi dan aturan spiritualku belum dipadatkan. Sulang mengerutkan kening, lalu berhenti mengamati dan berjalan menuju gapura tinggi yang ditandai jalan Dongmen di kejauhan. Tidak lama kemudian, Sulang melihat jalan Gengtian di sisi jalan dan berjalan menghampirinya. Ayo pergi, barang-barang yang kita inginkan sangat langka, jadi kita harus berbelanja satu persatu. Sulang melambaikan tangannya dan membawa jalan Gengtian ke toko material di sebelahnya. Apa yang kalian berdua butuhkan? Seorang kaisar semu menyapa Sulang dan Gengtian Lu sambil tersenyum, dan dia sangat rendah hati sehingga dia tidak terlihat seperti kaisar semu. Bawakan aku semua barang dalam daftar ini. Sulang mengeluarkan daftar bahan untuk dibaca Kaisar Sun. Ini, semuanya barang langka, aku tidak tahu beberapa di antaranya. Kaisar Sun menatap Sulang dengan heran, lalu berkata dengan nada meminta maaf, hanya ada 30 jenis di toko kami. Aku menginginkannya. Sulang mengangguk, lalu berbalik dan berjalan keluar dari toko, dan berteriak, Patua Geng, kamu datang untuk membayar. Bagus. Gengtian Lu segera setuju, lalu menandatangani perintah dengan teman Zundi dan menyetujui lokasi pengiriman. Karena kota Xuanfang menetapkan tidak ada tawar-menawar, itu menghemat kesulitan tawar-menawar. Mengenai perintah, saya menyadari kemudahan pengiriman, dan yang kedua adalah membayar pajak ke Sukongjiao. Waktu berlalu dengan cepat. Sulang dan Gengtian Road mengunjungi toko satu persatu dan membeli banyak bahan yang mereka butuhkan. Beberapa bahan yang sangat langka sekilas bahkan tersedia. Itu memang kota Xuanfang yang terkenal. Tetapi, ketika bahan-bahan itu setengah tersedia, wajah tua Gengtian Lu terdistorsi oleh kesedihan. Tuan Langdi, sumber perisai telah habis. Apakah ini semua habis?
Anda telah menguasai kanopi langit begitu lama, bagaimana mungkin ada ratusan juta sumber abadi yang lebih rendah, kan? Sulang menatap Geng Tianrod dengan curiga, selalu merasa bahwa lelaki tua ini tidak tulus. Saya benar-benar tidak memiliki Xianyuan. Geng Tianlu menghela napas, sisa materialnya masih sedikit, tetapi semuanya adalah barang biasa, yang dipandang rendah oleh orang-orang. Baiklah, kamu tidak perlu membayar lagi, aku akan membayar di muka. Sulang melirik Geng Tianrod, kamu harus memberikan semua kekayaanmu kepadaku setelah kamu kembali. Itu bagus. Geng Tianlu mengangguk, dan setuju dengan sangat sederhana, lagi pula, dia sudah mengetahuinya. Kemudian, setelah memasuki toko material berikutnya, di mata calon bendahara kaisar yang penuh rasa ingin tahu, jual barang. Sulang langsung mengubah 100 potong material kelas Kaisar Agung dan melemparkannya ke atas meja. 100 material kelas Kaisar Agung ini disintesis oleh Sulang menggunakan material yang dibeli oleh kamar dagang Gouchen. Dan hanya menggunakan kurang dari 1/10 dari semua material. Ini. Bendahara Kaisar Kuasi Agung langsung bangkit dari kursinya, teman-teman Taoisme menjual material. Kalau tidak, Sulang memutar matanya, apakah kamu ingin memamerkan kekayaanmu di depanmu? Bendahara Kaisar Kuasi memandang Sulang dengan tidak percaya, kamu benar-benar memiliki begitu banyak material tingkat kaisar. Menurut pendapatnya, Sulang juga seorang Kaisar Kuasi Agung seperti dia, dan hanya kaisar bela diri tingkat kedua dengan aura aneh. Orang seperti itu dapat menghasilkan 100 material kelas Kaisar Agung. Sungguh menakjubkan untuk mengeluarkan satu. Saat ini, Sulang mendecakkan sudut mulutnya dan melirik ke arah penjaga toko, kenapa, kamu masih takut ditipu di kota Xuanfang? Pernyataan ini keluar, penjaga toko itu tiba-tiba tercerahkan dan tiba-tiba menyadari. Ya, ini adalah kota Xuanfang, kota yang didirikan oleh Sekte Void. Tidak ada yang berani bersikap liar di sini. Jika seseorang berani melakukan penipuan dan merusak reputasi kota Xuanfang, Sukong Jiao akan menjadi orang pertama yang melepaskan orang itu. Haha, itu anjingku yang tidak mengenal Gunung Tai. Maafkan aku, silakan duduk. Kegembiraan penjaga toko itu pecah, dan dia dengan cepat memindahkan kursinya ke belakang pantat Sulang, ingin mengikat Sulang ke kursi, karena takut dia akan pergi ke toko lain. Tidak heran dia begitu bersemangat. Dia tidak menyita bahan-bahan Kaisar Agung, tetapi dia telah menerimanya satu persatu, dan dia tidak akan menerimanya selama puluhan ribu tahun. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupku menerima 100 sekaligus. Selain kegembiraan penjaga toko, Geng Tianlu juga memiliki ekspresi terkejut, dan badai tebal muncul di hatinya. Tuan Langdi ini memiliki begitu banyak bahan kelas Kaisar Agung. Status macam apa dia yang memiliki begitu banyak kekayaan? Hati Geng Tianlu berantakan. Dia telah menjalani hidup, dan itu adalah pertama kalinya dia melihat orang yang begitu kaya. Tiba-tiba, Sulang menjadi lebih misterius di mata Geng Tianlu. Pada saat yang sama, dia tidak lagi berpikir bahwa Sulang adalah seorang pembohong, benar-benar hilang. Lagi pula, begitu seseorang bergerak, itu adalah kekayaan yang tidak dapat diperolehnya dalam puluhan kehidupan. Hitung berapa nilai bahan-bahan ini. Sulang menundukkan kelopak matanya dan berkata perlahan, jangan beri aku mata yang sembab, atau kau akan tamat. Para tamu jangan khawatir, beraninya aku memukul matamu yang sembab. Wajah penjaga toko itu menyanjung, aku akan menghitung nilai bahan-bahan itu untukmu. Dia tidak berbohong. Bagi orang super kaya seperti Sulang, bahkan jika kaisar di belakangnya datang, dia pasti akan memperlakukannya dengan hati-hati. Dia adalah kaisar semu yang berani memprovokasi Sulang karena dia sudah lelah dengan hidupnya. Selanjutnya, bendahara kaisar semu dengan hati-hati menghitung nilai bahan-bahan itu dan menghasilkan harga total 5,37 juta yuan Xianyuan. Sulang telah membeli banyak bahan sebelumnya, dan dia cukup berpengalaman. Selain itu, penjaga toko itu benar-benar tidak berani main-main dengannya, jadi dia menyetujui harganya. Baiklah, aku akan melihat uangnya hari ini. Sulang mengangguk sedikit, bisakah uangnya dikirim tepat waktu? Jangan khawatir, bendahara Kaisar Kuasi Agung mengangguk dengan tergesa-gesa, toko-toko kita dibuka bersama oleh banyak dunia, dan dananya pasti akan terkumpul. Beres, aku masih butuh beberapa gadget di sini, lihat apakah kamu memilikinya. Sulang menyerahkan daftar bahan yang hilang kepada bendahara Kaisar Kuasi Agung. Ada 37 jenis di toko.
Namun, aku bisa menemukan yang hilang sekarang juga. Penjaga toko melihat daftar itu dan langsung menepuk dadanya dan berkata, lagi pula, aku bisa memutuskan bahan-bahan dalam daftar ini dan memberikannya kepada para tamu terhormat. Yang kurang dari sulang adalah beberapa bahan kelas kekaisaran. Meskipun langka, itu tidak terlalu berharga. Jika dikonversi ke sianyuan berkualitas tinggi, sepotong bahan bernilai beberapa ratus yuan, bahkan tidak lebih dari 5 juta sianyuan berkualitas tinggi. Dan sebagainya, penjaga toko berani membuat tiket paket ini. Dengan mudah, Sulang tersenyum tipis, aku akan mencarimu jika aku kekurangan uang di masa depan. Terima kasih atas perhatianmu. Musik Kaisar Agung itu pecah, yang lebih muda adalah Jiang Che, dan aku menantikan kunjunganmu lagi. Berapa banyak sumber surgawi yang harus dia gambar untuk single ini? Sumber keabadian yang tidak dapat diperoleh selama sejuta tahun segera setelah itu. Geng Tianrod dan Jiang Che menandatangani pesanan. Kemudian, dengan hadiah dari penjaga toko Jiang Che, Sulang dan Geng Tianlu meninggalkan toko. Ayo pergi, kembali dan tunggu pengiriman di kota Sufang. Di jalan, Sulang berkata dengan ringan, lalu keluar dari kota Suyanfang. Geng Tianrod segera mengikuti dan mundur dari kota Suyanfang. Gambar itu berbalik, kembali ke ruangan kuno yang sunyi. Guduan duduk tegak di tanah, dan ekspresi Geng Tianlu sedikit kagum. Pak Tua Geng, ambil bahan-bahan ini, dan kau akan mengirimkannya bersama orang-orang di kota Suyanfang nanti. Sulang mengeluarkan 100 bahan kelas Kaisar Agung dan meletakkannya di depan Geng Tianrod. Apa yang kulihat di kota Suyanfang sebelumnya adalah bahan yang dikeluarkan, tetapi saat ini, apa yang ada di hadapanku adalah harta karun yang nyata. Nafas kenyataan itu tidak bisa lagi menjadi kenyataan, dan keterkejutan bagi orang-orang bahkan lebih mengerikan. Untuk sesaat, Geng Tianrod sedikit kosong, Gu yang tidak curiga memiliki mulut, dan rahangnya hampir terkilir. Apa yang kamu lakukan dengan Linglung? Sulang melirik jalan Geng Tian dan tersenyum tipis. Bagus, aku pergi sekarang. Geng Tianlu pulih, mengangguk, dan segera meninggalkan istana bawah tanah. Orang-orang dari Sekte Void, aku cukup tertarik. Dengan sebuah pikiran, Sulang mengirim beberapa pesawat layang terbang pemburu harta karun untuk mengikuti di dekat jalan Geng Tian. Langkah selanjutnya adalah menunggu. Sulang bukanlah orang yang suka membuang-buang waktu. Dia ingin melakukan sesuatu bahkan untuk sementara waktu. Lalu, tatapan Sulang jatuh ke dalam ruang misterius hitam. Penjahat seni bela diri itu masih gila dan sibuk, dengan banyak penglihatan di sekitar tubuhnya, dan dia tahu bahwa dia sedang berlatih latihan yang sangat kuat. Di sisi lain, 1/10 dari penjahat yang berkultivasi berubah menjadi emas, dan masih ada beberapa saat sebelum jalan berikutnya dipadatkan. Satu-satunya hal yang dapat bergerak adalah keseimbangan sistem. Sulang melirik keseimbangan sistem, dan setelah meningkatkan pengiriman klon terakhir kali, masih ada 4.000 sianyuan superior yang tersisa. Namun, sianyuan yang diperoleh dari kamar dagang Gouchen belum disetorkan ke dalam sistem. Sulang melirik sekilas dan menemukan bahwa ada lebih dari 10 miliar sumber abadi. Dengan sianyuan yang dikirim dari kota Fang beberapa saat lagi, fungsi sistemku dapat ditingkatkan sekali lagi. Sulang menjilat bibirnya, merasa sedikit bersemangat. Saat ini, awan ungu tak berujung muncul di langit hilangnya. Langit, yaitu kesadaran dunia yang mendorong invasi orang-orang dari dunia lain. Berbicara tentang Cao 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 Cao, kecepatan Cao Cao ini benar-benar tidak kalah. Melihat pemandangan ini, Sulang tidak bisa menahan senyum, dan kemudian berbagi persepsi tentang terbang, dan berburu harta karun. Sebuah kanopi ungu muncul di depannya. Jalan Geng Tian melangkah ke langit, menembus awan, dan tiba di atmosfer luar kanal langit. Seorang pria misterius dengan jubah abu-abu dan topeng putih berdiri diam di kehampaan. Orang ini hanyalah seorang kuasa grid, tetapi dia memegang dua harta karun yang hebat. Tangan kirinya memegang skala keadilan, dan tangan kanannya memegang prajurit kaisar berbentuk cincin sistem ruang angkasa. Aura horor memenuhi kehampaan, membuat langit dan bumi berubah drastis. Hebat, bahkan membiarkan Kaisar Kuaso menjadi pengantar barang, dan juga dilengkapi dengan dua prajurit kaisar. Sulang terus-menerus memperhatikan, saya juga akan mendirikan platform perdagangan kehampaan di masa depan, dan setiap pengendara adalah kaisar yang hebat. Segera setelah itu, calon kaisar kota Nasuan Fang mengeluarkan skala keadilan dan bersumpah dengan jalan Geng Tian. Seluruh proses itu sangat seremonial.
Isi sumpah itu tidak lain adalah bahwa gereja Void melindungi privasi, tidak pernah membocorkan informasi, dan bahwa pembeli dan penjual tidak keberatan dengan transaksi itu dan tidak menyesalinya. Selanjutnya, kurir pengiriman, Zundadi, mengeluarkan lebih dari 5 juta sianyuan berkualitas tinggi dan banyak material dari prajurit Kaisar Angkasa dan memberikannya kepada Geng Tianrod. Geng Tianrod juga mengeluarkan beberapa sianyuan kepada kurir pengiriman. Sianyuan ini adalah pembayaran transaksi yang dilakukan di toko lain sebelum transaksi dengan toko Jiangyuan. Selesaikan semuanya. Kurir pengiriman itu menggunakan prajurit agung itu untuk membuka saluran angkasa dan menghilang. Di sisi lain, Geng Tianlu menggoyangkan tubuhnya, melihat ke kiri dan ke kanan, sambil kembali ke bintang Tian Ken dengan kecepatan tercepat. Ini adalah pertama kalinya dia membawa sejumlah besar uang, bahkan di wilayahnya sendiri, dia terlalu gugup. Dalam sekejap, Geng Tianrod kembali ke istana bawah tanah. Go, semuanya ada di dalam. Geng Tianlu menelan ludahnya dan menyerahkan cincin ruang angkasa yang berisi sejumlah besar uang dan material kepada Sulang. Oke, Sulang mengangguk samar, dan meletakkan cincin itu ke dalam ruang penyimpanan. Segera, sistem, simpan semua sianyuan. Sulang menahan kegembiraannya dan menyimpan semua sumber peri ke dalam sistem. Wow, jumlah saldo sistem mulai meroket. Pada akhirnya, mencapai 7 angka, 6,66 juta sianyuan berkualitas tinggi, langsung kaya. Kekayaan ini ratusan kali lipat dari kekayaan seorang kuaso grid biasa. Sulang melihat angka di balik keseimbangan sistem dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bersinar. Segera setelah itu, sistem, tingkatkan pelatihan satu kunci dan fungsi seni bela diri satu kunci ke level 38. Tingkatkan pengiriman klon dan fungsi perburuan harta karun satu klik ke level 37. Sulang menjilat bibirnya dan berturut-turut memberikan instruksi, tingkatkan fungsi pemberdayaan satu kunci ke level 16. Ding, konsumsi 10.000 sumber peri berkualitas tinggi. Ding, konsumsi 100.000 sumber peri berkualitas tinggi. Ding, konsumsi 1 juta sumber abadi superior, fungsi pelatihan satu kunci telah ditingkatkan ke level 38. Dan kecepatan pelatihan telah ditingkatkan menjadi 366.592 miliar kali kecepatan pelatihan dasar tanpa kekurangan kualifikasi. Ding, konsumsi 10.000 sumber peri berkualitas tinggi. Ding, konsumsi 100.000 sumber peri berkualitas tinggi. Ding, konsumsi 1 juta sumber abadi superior, fungsi seni bela diri satu kunci ditingkatkan ke level 38. Dan kecepatan pelatihan ditingkatkan menjadi 366,592 miliar kali kecepatan pelatihan dasar tanpa kekurangan kualifikasi. Ding, konsumsi 100.000 sumber peri berkualitas tinggi. Ding, konsumsi 1 juta sumber peri superior, fungsi pengiriman klon ditingkatkan ke level 37, jumlah klon adalah plus 1, jumlah klon saat ini adalah 37, dan jumlah klon adalah 37. Ding, mengkonsumsi 1000 sumber peri berkualitas tinggi. Ding, ding, mengkonsumsi 10 juta sianyuan superior, fungsi perburuan harta karun sekali klik telah ditingkatkan ke level 37, dan jumlah glider terbang berburu harta karun telah meningkat menjadi 366,592 miliar. Ding, mengkonsumsi 10.000 sumber peri berkualitas tinggi. Ding, ding, mengkonsumsi 1 juta sumber peri berkualitas tinggi, fungsi pemberdayaan satu tombol telah ditingkatkan menjadi 16 level, efisiensi pemberdayaan saat ini telah ditingkatkan menjadi 100%, dan jumlah pemberdayaan harian telah ditingkatkan menjadi 16 kali. Ding, selamat telah menaikkan fungsi perburuan harta karun sekali klik ke level 35. Anda telah memperoleh fungsi bonus baru, tubuh emas kaisar. Kebal terhadap semua kerusakan Kaisar Wu dan level bawahnya. Ding, selamat karena telah menaikkan fungsi pemberdayaan satu kunci ke level 15. Anda telah memperoleh fungsi bonus baru, bagus untuk menjadi guru. Semua inisiasi telah berlipat ganda. Ding, setelah 4 fungsi utama pertama semuanya ditingkatkan ke level 40, Anda akan mendapatkan izin membuka fungsi baru. Setelah serangkaian perintah sistem, setiap fungsi telah ditingkatkan 2 atau 3 level. Keseimbangan sistem ruang angkasa misterius juga turun tajam menjadi lebih dari 1 juta dalam sekejap. Cek-cek, kaya dan miskin setiap hari. Kehidupan pasang surut ini benar-benar mengasyikkan. Sulang melihat satu-satunya keseimbangan sistem yang tersisa, tetapi tersenyum dalam hatinya.
Karena, hanya beberapa napas setelah suara sistem, penjahat kultivasinya benar-benar berubah menjadi emas. Kecepatan mengumpulkan basis kultivasi sangat cepat. Sepertinya aku akan segera dapat mencapai level Kaisar Agung. Selain itu, kohesi kekuatan jalan besar lainnya tidak lagi begitu sulit. Sulang memikirkannya, hampir tertawa. Tetapi, dia tidak terburu-buru menaikkan levelnya. Sebaliknya, aku berencana untuk menabung untuk sementara waktu, dan kemudian langsung menuju level tertinggi. Dapatkan barang-barang di depanmu terlebih dahulu. Sulang menenangkan kegembiraannya, dan matanya tertuju pada Gu. Melihat ini, Geng Tianrod di samping juga menjadi gugup. Dia telah menjalani usia yang begitu tua, dia jarang sekali merasa gugup dan bersemangat seperti ini. Segera, tolong percayakan pada Master Langdi. Geng Tianlu berdiri, membungkuk, dan melangkah keluar pintu dengan sadar. Menurutnya, pasti sangat sulit untuk dipromosikan bagi Kujin, dan tidak boleh ada yang mengganggu. Tidak masalah jika kau pergi, agar kau tidak takut setengah mati. Sudut mulut Sulang berkedut, dan dia bangkit dan mendatangi Gu. Orang dewasa, meskipun Gu tidak memiliki tubuh fisik melainkan kerangka, dia tetap menunjukkan suasana hati yang sangat gugup. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja segera. Sulang tersenyum, dan meletakkan tangannya di tengkorak halus Gu. Sistem, promosikan Gu Jin menjadi prajurit kaisar. Ding, itu menghabiskan jiwa Kaisar Wu *5, Giok Jalan Cahaya Pelangi Matahari Api *10, Giok Xiaodao Air Sunda Ungu *10. Kuno, berevolusi menjadi prajurit kaisar. Gemuruh, aura teror menyebar tanpa peringatan, seperti bom nuklir meledak. Ruangan sunyi yang terbuat dari bahan-bahan berharga langsung terkoyak dan berubah menjadi pecahan-pecahan untuk beterbangan.